Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris Ibu Anissa Arifiani, SPDM Hum, dan teman-teman semua yang kami cintai. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan anggota kami, Septi Ilhamilah, NIM 2421047, Naila Turifdah, NIM 2422055, Indah Nailul Munah 2421077. Chapter 7 Road to Spirituality 1. The first step in this direction is Iman, faith. This means that the idea that should be held highest in a man's mind and heart is that God Himself is his master, ruler, and master, seeking Him pleasure is the goal of all centers, and His commands only be the law of his life. This should be his firm belief, right? Only the cognition of the intellect, but also the will. The second stage is atarat, obedience, which means that a man relinquish himself from his independence altogether, and accept obedience to God in practice after expressing faith in Him as his belief. This submission is called Islam, obedience, in the language of the Quran. So, that means that humans should not only acknowledge God as God and ruler but must really submit to Him and arrange their whole life in obedience to God. The last and highest stage is Asan, praying, which signifies that man has identified his will with God's will and had brought him, at least as far as he was concerned, fully in harmony with the divine will, with results which he begins like what God likes and hates what he doesn't like. Thus, humans must not only avoid the crimes committed. Langkah pertama ke arah ini adalah iman. Ini berarti bahwa gagasan yang harus dipegang teguh dalam pikiran dan hati manusia adalah bahwa Tuhan sendiri adalah Tuhan, penguasa, dan Tuhannya. Mencari Dia kesenangan adalah tujuan dari semua pusat, dan perintahnya hanya menjadi hukum hidupnya. Ini harus menjadi keyakinannya yang teguh, benar hanya kognisi intelek, tetapi juga kehendak. Tahap kedua adalah itaat atau ketaatan, yang berarti bahwa seseorang melepaskan dirinya dari kemerdekaannya sama sekali dan menerima ketaatan kepada Tuhan dalam praktek setelah menyatakan iman kepadanya. Sebagai keyakinannya, ketundukan ini disebut Islam atau ketaatan dalam bahasa Al-Quran. Jadi, itu berarti manusia seharusnya tidak hanya mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan penguasa, tetapi harus benar-benar tunduk kepadanya dan mengatur seluruh hidupnya mereka dalam ketaatan kepada Tuhan. Tahap terakhir dan tertinggi adalah ihsan atau berdoa, yang menandakan bahwa manusia telah mengidentifikasi kehendaknya dengan kehendak Tuhan dan telah membawanya, setidaknya sejauh yang dia ketahui, sepenuhnya selaras dengan kehendak ilahi, dengan hasil yang dia mulai seperti apa yang Tuhan suka dan benci dan apa yang tidak suka. Dengan demikian, manusia tidak hanya harus menghindari kejahatan yang dilakukan. Grammar usat before, after, during, for, will. 1. Before preposition berfungsi sebagai preposisi, maka before diikuti oleh non atau non perasaan. Contoh before exam. Contoh dalam kalimatnya, everybody is nervous before exam. 2. Before conjunction berfungsi sebagai kata hubungan dalam sebuah kalimat. Before diikuti oleh subjek dan predikat atau verb. Contoh dalam kalimatnya, always have breakfast before I go to work. Contoh kalimat di atas disederhanakan before plus subject plus verb menjadi ing. Contoh, always have breakfast before going to work. 2. After. After preposition berfungsi sebagai preposisi, maka after diikuti oleh non atau non perasaan. After plus noun
atau non-prasejarah. Contoh after visit. Contoh dalam kalimatnya, we were tired after our visit to the museum. 3. After conjunction berfungsi sebagai conjunction atau kata hubungan dalam sebuah kalimat. After diikuti oleh subjek dan predikat atau verb. After plus subjek plus verb. Contoh, they went home after they did the shopping. Contoh kalimat di atas dapat disederhanakan dengan merubah pola kalimat after plus subjek plus verb menjadi after plus ing. Contoh, after doing shopping they went home. 3. During. Dalam sebuah kalimat diikuti oleh non. During plus non. Contoh, during the meal. Contoh dalam kalimatnya, we don't speak during the meal, but will. Bermakna during the let. Oleh karenanya, penggunaan dalam kalimat menjadi will plus subject plus verb. Contoh, we don't speak while we were eating. Chapter VIII Road to Spirituality 2. Let us now cast a glance at the mechanism of spiritual training which Islam has laid down for preparing individual and society for this purpose. The Islamic spiritual system rests on 5 foundations. The first is prayer, salat, which brings man into with God the 5 times a day, reliving his remembrance, over and over again. Develop his love, remind man of divine command again and again, and thus prepare him to obey God this. The second is fasting, which is done for a whole month every year, train an individual man, and the Muslim community as a whole, in piety and self-control. Support the community, rich and poor alike, to experience hunger, and prepare people for it any difficulty in seeking Allah's pleasure. The 3 zakat are interpreted as mere taxes, even though the spirit that underlies zakat is completely different from what lies at the root of taxes. The true meaning of zakat is majesty and purification. Fourth is Hajj, which aims to build universal brotherhood of the faithful as the basis for worship of God, and has culminated in a movement that has answered the call truth for centuries and will, God willing, continue answer this call forever. The last is jihad, which is to exert oneself as much as possible to spread the word of God and to make it supreme and remove all obstacles in the way of Islam. Bab 8. Jalan menuju spiritualitas. Sekarang mari kita lihat mekanisme pelatihan spiritual yang telah ditetapkan Islam untuk mempersiapkan individu dan masyarakat untuk tujuan ini. Sistem spiritual Islam bertumpu pada 5 fondasi. Yang pertama adalah sholat, yang membawa manusia ke dalam 5 sisi Allah kali sehari. Menghidupkan kembali ingatannya lagi dan lagi. Kembangkan cintanya, ingatan manusia akan perintah ilahi lagi dan lagi, dan akan demikian mempersiapkan dia untuk menaati Allah. Yang kedua adalah puasa, yang dilakukan selama sebulan penuh setiap tahun, melatih seseorang individu dan komunitas muslim secara keseluruhan dalam kesolehan dan pengendalian diri, mendukung masyarakat kaya maupun miskin untuk mengalami kelaparan, dan mempersiapkan orang untuk itu kesulitan dalam mencari keridhaan Allah. Ketiga, zakat tersebut dimaknai sebagai pajak belaka, padahal ruh yang mendasari zakat sama sekali berbeda dengan apa yang menjadi akar dari pajak. Arti sebenarnya dari zakat adalah keagungan dan pemurnian. Keempat adalah haji, yang bertujuan untuk membangun persaudaraan universal umat beriman sebagai dasar untuk beribadah kepada Allah, dan telah mencapai puncaknya dalam sebuah gerakan yang menjawab panggilan tersebut kebenaran selama berabad-abad, dan akan insya Allah berlanjut menjawab panggilan ini selamanya.
Yang terakhir adalah jihad, yang mengerahkan diri semaksimal mungkin untuk menyebarkan firman Allah yang menjadikan yang tertinggi dan menghilangkan semua rintangan di jalan Islam. If plus subject plus verb 1. Subject plus verb 1. If plus subject plus verb 1. Verb 1. If I close my ears, I hear nothing but darkness. If you don't wait to feel the teeth to the heart. Phrase conditional. If plus subject plus verb 1. Subject plus will plus verb 1. If you don't bring your umbrella, you'll get wet. If Rima finds out, they will laugh at me. Grammar conditional if 1. 0 conditional. It plus subject plus verb 1. Contoh. If I close my ears, I see nothing but darkness. Kalau aku merem, aku nggak bisa lihat. 2. Phrase conditional. If plus subject plus verb 1. The sky is really dark. It's going to rain soon. If you don't bring your umbrella, you will get wet. Langitnya mendung ya, kalau nggak bawa payung, nanti kehujanan loh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.